apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pemindahan sapi dengan cara digantung lehernya hebohkan warga Samarinda. Di segmen 2, selain berita sepekan, kami juga suguhkan berita banjirop yang kian meninggi di Samarinda. Seribu ekor hewan peliharaan di Kutai Timur divaksin rabies. Dari video amatir ini terlihat sejumlah sapi dengan terikat lehernya diangkut menggunakan kren dan dipindahkan dari kapal ke dalam truk. Pemindahan inilah yang menimbulkan kontroversi karena dianggap menyakiti hewan. Kamis siang, cara tersebut tidak lagi dilakukan dan sapi-sapi itu dipindahkan satu persatu. Pelaksana lapangan mengaku pemindahan sapi dengan cara digantung lehernya itu sudah dilakukan cukup lama. Mereka menerapkan pola itu agar pemindahannya lebih cepat. Pakai keren gitu ya itu Pak mempercepatkan waktu. Dan juga Pak istilahnya sapi kan sudah panas, jadi sehingga dipakai keren supaya kan cepat itu menaikkan, cepat sapi cepat naik, cepat makannya. Jadi kita kan begitu Pak. Tapi secara teknis itu memang kondisinya ketika diturunnya itu aman Pak ya, tidak ada lecet dan lain sebagainya tidak. Menurut Pak kalau masalah lecet kayaknya tidak ada, karena kita mulai 2008 Pak sampai sekarang itu tetap begitu Pak, tidak melakukan secara itu. Ya, ini asalnya Pak dari Kupang Bu ini. Kupang Pak ya? Iya. Berapa banyak Pak di kapal ini Pak? 680. 680. Ini buat Kaltim atau Samarinda aja? Khusus Kalimantan Timur. Khusus Kalimantan Timur. Jadi tersebar nanti Pak ya? Disebar Pak. Disebar. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kaltim Kamis siang mengaku peristiwa tersebut diketahui dari video amatir yang tersebar di media sosial. Mereka tak sempat memantau karena mengawasi pondok hewan dan beberapa tempat lainnya. Terkait dengan viralnya di video mengenai pengangkutan ternak itu secara harusnya dari mengandungkan ternak ke menurunkan ternak itu. Jadi kami memang dapat info karena viralnya video sebenarnya. Awalnya kami memang saat ini lagi melakukan pengawasan di usaha produk hewan seperti retail, cold storage. Nah, karena ada viralnya video ini, kami ditelepon pimpinan memastikan apakah betul viralnya video itu. Dan pada saat itu juga kami menghubungi penanggung jawab pelabuhan bahwa hari ini ada bongkar muat ternak. Nah, untuk itu kami datang ke sini memastikan apakah betul gitu cara penurunan ternaknya itu. Ada 682 ekor sapi asal Kupang yang dipindahkan kemarin. Rencananya sapi-sapi itu akan dikirimkan ke beberapa daerah di Kaltim untuk kebutuhan sapi kurban. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Polisi di Samarinda menetapkan pemilik gudang yang terbakar di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Karangasem Ulu, Sungai Kunjang sebagai tersangka. Kapolresta Samarinda Kamis siang menyebut penetapan ini setelah polisi memintai keterangan sejumlah saksi dan menggelar olah TKP. Pemiliknya dijadikan tersangka karena bangunan itu dijadikan sebagai tempat menimbun solar secara ilegal. Melengkapi perkara tersebut, polisi juga menyita beberapa barang bukti dan salah satunya berupa 200 liter solar yang sudah bercampur air. Kemudian terkait dengan adanya temuan penimbunan solar, nah itu juga sudah kita cek tentang perizinan maupun hal-hal lain administrasi terkait dengan
penimbunan tersebut atau penyimpanan tersebut. Nah, yang bersangkutan atau pemilik tidak bisa menunjukkan, sehingga kita sudah naikkan ke penyidikan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Berapa orang nih? Ya, Berapa orang? ya pemiliknya, pemilik rumah. Pemilik Saksi yang diperiksa? Saksinya kurang lebih sudah ada 4 sampai 5. Kebakaran hebat pada bangunan penyimpanan BBM secara ilegal ini terjadi Senin siang lalu. Petugas sempat kewalahan memadamkan kobaran karena api membara di atas BBM yang disimpan dalam tandon air. Musibah ini pun menyebabkan 5 rumah hangus terbakar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kamera pengintai merekam seorang pria yang mengenakan jaket warna merah jambu memasuki salah satu toko kelontong di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur, Kabupaten Berau malam hari. Pria itu mengangkat 2 kardus minyak goreng. Pelaku sempat berhenti sesaat dan selanjutnya keluar toko tanpa membayar minyak yang dibawanya. Pemilik toko menyebut pelaku masuk dari sisi kiri toko. Saat kejadian, suasana toko cukup ramai dan dirinya berada di kasir. Sementara pekerjanya menyusun barang dagangan. Pencurian ini disadari pemilik toko setelah melihat rekaman tersebut. Jadi sekitaran 9:30 itu, seperti saya di kasir dan anggota saya lagi perbaiki barang. Nah, kebetulan ada pembeli saya sibuk juga ngelainin yang lain kan, dan anggota saya juga sibuk juga perbaiki barang. Lalu pas kejadian ini anggota saya melihat ada orang yang ambil minyak masuk ke dalam, tapi saya dikasih tahunya pas dia pergi. Salahnya itu juga. Yang diambil minyak goreng ya? Yang diambil minyak goreng. Ada selain minyak goreng ada enggak kebanyakan kehilangan? Nggak ada CCTV. Minyak goreng aja ya? Saat ini foto wajah pencuri minyak goreng itu dipasang di bagian depan toko. Itu dimaksudkan untuk memberi efek jera pada pelaku. Pemilik toko pun belum berniat melaporkan pencurian ini ke polisi. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Saka, pencuri ponsel ini hanya bisa tertunduk lesu setelah ditangkap Satreskrim Polresta Balikpapan. Ia mencuri di lantai 2 rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Bersamanya disita barang bukti hasil curian. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan menyebut 3 ponsel korban dibawa kabur pelaku. Ia leluasa mencuri karena pemiliknya tidur. Rencananya, barang curian ini dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Pelaku dengan sengaja menaiki lantai atas rumah korban yang pada saat itu tidak terkunci, sehingga pada saat itu korban yang masih tidur pelaku mengambil 3 buah unit HP. Di antaranya ada merek Poco, ada merek Asus, dan ada merek HP Cina lainnya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemindahan sapi dengan cara digantung lehernya hebohkan warga Samarinda.
Di segmen 2, selain berita sepekan, kami juga suguhkan berita banjirop yang kian meninggi di Samarinda. Seribu ekor hewan peliharaan di Kutai Timur divaksin rabies. Jumat 10 Juni 2022, retakan tanah di Jalan Sultan Sulaiman Pelita 4, Sambutan, Samarinda meluas. Ini menyebabkan warga kian cemas. Tercatat satu rumah bagian dapurnya nyaris rubuh dan satu rumah berlantai 2 dinding temboknya jebol. Pemilik memilih mengungsi karena khawatir pergeseran tanah akan menyebabkan rumahnya rubuh. Bocah tenggelam ditemukan tidak bernyawa. Sabtu 11 Juni 2022, Yogi, bocah laki-laki berusia 11 tahun yang tenggelam di Sungai Karangmumus, Samarinda berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Ibu korban jatuh pingsan saat mengetahui anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa. Korban berhasil ditemukan setelah tim SAR dan Posar Samarinda melakukan 2 kali penyelaman. Empat tiang listrik di Samarinda Utara rubuh. Senin 13 Juni 2022, 4 tiang listrik di Jalan Poros Samarinda Bontang, tepat di kawasan Tanah Merah Samarinda Utara rubuh. Ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan pasokan listrik ke rumah terhambat. Tiang listrik ini rubuh saat kawasan tersebut diterpa hujan disertai angin kencang. Kebakaran hanguskan 5 rumah. Senin 13 Juni 2022, kebakaran terjadi di permukiman Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang, Samarinda. Pemadaman sempat diwarnai ketegangan namun tidak meluas dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menyatakan, kebakaran diduga dari bangunan yang dijadikan tempat penyimpanan solar. Keracunan kerang, 1 dari 3 ABK meninggal dunia. Senin 13 Juni 2022, gara-gara mengonsumsi kerang laut, 3 anak buah kapal dilarikan ke rumah sakit. Nyawa 1 korban gagal diselamatkan, sedang 2 lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Terpidana korupsi dijemput jaksa. Selasa 14 Juni 2022, terpidana korupsi pengadaan lahan lapangan sepak bola di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur dijemput jaksa penuntut umum di kediamannya. Penjemputan ini diwarnai isak tangis keluarga. Terpidana bersikukuh tidak terlibat korupsi yang disangkakan. Jatuh dari kapal, 1 orang tenggelam. Selasa 14 Juni 2022, regu pencarian dan pertolongan Posar Samarinda dikerahkan untuk mencari seorang anak buah kapal yang jatuh di Sungai Mahakam, kawasan Pulau Yupa, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara. Musibah ini bermula saat kapalnya kehabisan bahan bakar. Korban yang hendak ditolong kapal lainnya terpeleset dan jatuh saat akan melempar tali ke kapal penolong. Unjuk rasa memprotes perusahaan tambang. Rabu 15 Juni 2022, saling dorong antara pedemo dan petugas keamanan ini mewarnai unjuk rasa di depan kantor Bupati Berau. Ini dilatar belakangi protes pedemo pada perusahaan tambang batubara karena telah menutup jalan dan tidak membayar dana pengembangan masyarakat.
Seorang ibu mencuri 6 sepeda motor. Rabu 15 Juni 2022, seorang ibu rumah tangga di Balikpapan ditangkap polisi karena mencuri 6 sepeda motor. Pelaku menutupi ulahnya dengan menggendong anaknya saat akan beraksi. Sebelum berhasil menjual hasil curiannya, pelaku keburu ditangkap polisi. Banjirop yang merendam permukiman kawasan Sungai Pinang Luar, Samarinda ini debitnya meningkat Kamis siang. Banjir tersebut menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Mereka yang hendak keluar masuk permukiman harus melalui genangan sedalam 40 cm. Warga menyebut banjirop mulai terlihat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Meski debit airnya kian meningkat, namun warga tetap tenang. Bahkan mereka yakin banjir masih akan berlangsung 3 hingga 4 hari ke depan. Setengah 7 ya? Ini sudah berapa hari terjadi kita? Sudah 2 harian ya? Ketinggian airnya meningkat apa ada nih? Ini meningkat ya. Biasanya? Biasa meningkat hari ini. Hari ini sampai seberapa bang? Paling 3 hari lah. 3 hari ya? Besok masih meningkat. Nah, ketinggiannya sampai seberapa semata kaki atau? Apa nih? Lebih mata kaki. Lebih mata kaki ya? Artinya mendekati dengkul ya? Iya. Mendekati. Mbak, ini kesulitan nggak aktivitas warga ini? Sulit ya? Oh. Peningkatan debit air juga terlihat di bawah jembatan penyeberangan Jalan Lambung Mangkurat dan Ahmad Dahlan. Pengendara roda 2 mengurangi kecepatan agar tidak terjatuh dari sepeda motornya. Di kawasan ini, banjir diakui sudah berlangsung 3 hari. Setengah 8? Sudah banjir ya? Sudah banjir. Bang, sejak kapan ada genangan di sini? Sejak kapan ada banjir di sini? Sudah berapa hari? 3 hari. Sudah 3 hari sama hari ini? Ini paling parah atau gimana bang? Paling parah ini ya? 4 hari ya? Ketinggiannya seberapa? Sampai mana? Berarti ada berapa toko yang masuk air ya? Kadang-kadang masuk ya? Oh iya. Banjirop atau banjir dari pasang air laut itu menyebabkan kemacetan panjang terutama dari arah Lambung Mangkurat menuju Ahmad Dahlan. Penumpukan yang mulai terlihat dari atas jembatan itu terjadi karena pengendara mengurangi kecepatan saat melintasi banjir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemindahan sapi dengan cara digantung lehernya hebohkan warga Samarinda. Di segmen 2, selain berita sepekan, kami juga suguhkan berita banjirop yang kian meninggi di Samarinda. 1.000 ekor hewan peliharaan di Kutai Timur divaksin rabies. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau akhirnya bernafas lega. Itu setelah contoh klinis yang dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan Hewan Banjarbaru, Kalimantan Selatan hasilnya negatif terjangkit PMK. Sebelumnya mereka sempat diliputi keresahan setelah seekor sapi di rumah potong hewan Gunung Tabur terindikasi penyakit mulut dan kuku. Untuk membuktikan dugaan tersebut, petugas sudah menyembelih sapi itu dan beberapa organnya dikirimkan ke laboratorium. Untuk hasil yang di RPH, memang secara klinis memang suspek ya, yang di RPH itu ya. Suspek apa? Suspek PMK, ya, secara klinis. Tapi itu kan belum diagnosa akhir. Jadi diagnosa akhir kami kirimlah hasil sampelnya kan, sampel organ, sampel darah,
maupun sampel serum. Jadi ya, alhamdulillah sudah dapat hasil dan hasilnya negatif. Negatif Pak ya. Iya, negatif. Terus tindakan lanjut dari Distanak sendiri apa Pak? Ya seperti ini Pak, jadi kami rutin melakukan surveillance klinis. Jadi kami periksa di spot-spot mendatangkan sapi seperti ini. Jadi kalau ada yang klinis PMK, kami ambil sampel, kemudian ditentukan diagnosa di lab. Berarti ini pengambilan sampelnya rutin terus Pak ya? Iya, terutama untuk sapi-sapi yang baru datang ini Pak. Oke, Karena berisiko sangat tinggi karena dari luar pulau. Meski hasil ujinya negatif, namun jelang Lebaran Kurban, dinas ini tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul penularan penyakit mulut dan kuku sapi meluas di beberapa daerah. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Kita mau ke Gang Karya. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur menerjunkan petugas kesehatan dan dokter hewan untuk menyalurkan vaksin rabies pada hewan peliharaan. Ada 8 lokasi yang disasar tim dokter hewan ini, yakni Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan 6 UPT Peternakan Kaliorang, Rantau Pulung, Bengalon, Kongbeng, Muara Wahau, dan Long Mesangat. Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Timur menyebut, vaksin rabies ini diberikan secara cuma-cuma dan merupakan agenda tahunan. Dari 1.000 ekor yang ditargetkan di tahun 2022, sudah divaksin seluruhnya. Hewan peliharaan yang disasar, anjing, kucing, dan kera. Petugas juga memastikan tidak menemukan indikasi rabies pada hewan peliharaan tersebut. Sudah melakukan vaksinasi, yaitu vaksinasi rabies, tepatnya di Kecamatan Sangatta, meliputi Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Kecamatan UPT, ada 6 UPT yaitu Kaliorang, Rantau Pulung, Bengalon, Long Mesangat, Kongbeng, dan Kaliorang. Untuk tahun ini target di Kutai Timur adalah 1.000 ekor. Mendapatkan jatah vaksin rabies, pemilik hewan peliharaan mengaku senang. Diharapkan vaksinasi ini dilanjutkan agar ancaman rabies dapat dihindari. Kalau ini tidak apa-apa karena tidak disuntik Pak. Kalau vaksin rabies. Oh bisa aja dimandiin ya. Iya Pak. Itu untuk satu. Atau didukung semua masyarakat karena untuk mencegah rabies ya dari anjing, binatang-binatang yang lain ya termasuk kucing, monyet juga ya. Jadi saya kira ini perlu diapresiasi oleh masyarakat karena ini satu hal yang sangat positif untuk mencegah rabies karena binatang-binatang ini kita tidak tahu ya. Jadi sebaiknya tetap berlanjut, bukan hanya kesempatan ini tapi kita dari masyarakat berharap bahwa ini bisa berlanjut. Petugas minta pemilik melapor jika hewannya belum divaksinasi. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Wanita ini memilih cabai yang akan dibelinya. Ia memilih-milih seperti itu guna mendapatkan cabai dengan kondisi bagus. Itu harus dilakukan mengingat harga cabai kini melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan yang cukup tinggi itu diakui penjual sudah terjadi sepekan terakhir. Meski kerap mendapat keluhan dari pembeli, namun para penjual ini tak bisa berbuat banyak. Mereka tetap menaikkan harga jual karena pembelian dari distributor sudah lebih dulu melonjak. Lombok kecil yang kayak gini sebelumnya 50-an, sekarang 85-90, bervariasi harganya. Kalau untuk kelompok-kelompok jenis yang lain Pak, bagaimana Pak? Sama. Ya kurang lebih
satu seminggu Pak. Tidak ada keluhan dari pembeli, Pak? Ya mau ngeluh sih. Seorang pembeli yang berprofesi sebagai penjual makanan mengaku hanya bisa pasrah. Ia harus memutar otak agar kenaikan tersebut tidak menyebabkan usahanya merugi. Ya, lombok sangat mahal, Mas. Lombok ini aja ini harus milih-milih yang bagus, harga 45 lombok keriting. Ini kebutuhannya untuk pribadi atau untuk jualan nasi. Jualannya dinaikin nggak, Bu? Kalau jualan tetap aja harganya. Nah, itu ada dinaikin, nggak ada yang beli. Meski pedagang dan pembeli sudah resah, namun kenaikan harga cabai ini diperkirakan masih akan terus terjadi hingga Lebaran Idul Adha. Itu terjadi akibat permintaan yang terus meningkat. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.